Jika ada pegawai nanti barang sekalian boleh nggak berikan dulu? Ya, gimana? Bukan kamar terus. Republik Indonesia yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia yang diwakili oleh PLT Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Bapak Abdul Rahman. Yang kami hormati Koordinator Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Bapak Anak Agung Gede Ngurah Ari Wipayana. Yang kami hormati Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Bapak Inangan Dwija. Yang kami hormati para pejabat eselon 1 dan eselon 2 di lingkungan Kementerian Agama serta Kementerian Pendidikan
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Yang kami hormati seluruh tamu undangan yang tidak dapat dipersebutkan satu persatu. Om Swastiastu. Bhagavad Gita Adhyaya 10 Sloka 1. Artinya, kepribadian Tuhan yang Maha Esa bersabda, dengar sekali lagi, wahai Arjuna yang berlengan perkasa, oleh karena engkau kawanku yang tercinta, demi keuntunganmu, aku akan bersabda lebih lanjut kepadamu dan memberikan pengetahuan lebih bagus daripada apa yang sudah kujelaskan. Om Santi 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 Om. Om Awignamastu Namo Sidam. Om Saraswati Namastu Varade Kamarudini Siddharambam Karisyami Siddhir Bhavatu Nesada. Om Yang Widi Yang Maha Agung, dalam manifestasi sebagai Dewi Saraswati yang menganugerahkan ilmu pengetahuan suci, kami memuja Yang Widi dalam rangka launching Widyalaya. Semoga Yang Widi memberikan anugerah dan karunia kepada kami. Kami hormati Menteri Agama Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri
Jenderal Kementerian Agama Indonesia, Profesor Dr. Abdullah Mahdi, yang saya hormati dan kami banggakan Koordinator Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik, Anak Agung Dirgantara Arif Wipayana, MSI. Beliau adalah pemimpin kita di tempat itu yang terus berjuang untuk kemajuan umat Hindu di Indonesia. Yang kami hormati para pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia, ada staf khusus, staf ahli, jurubicara, Dirjen Katolik, Dirjen Kristen, Dirjen Buddha. Terima kasih sudah datang. Pendidikan formal sejenis pesantren yang hingga kini kita miliki yang disebut dengan asrama itu berdasarkan tema 56 PP 55/2007 itu adalah jenis pendidikan agama. Tentu akan berbeda keberadaan dan mata kelolanya dibandingkan dengan pendidikan umum berciri khas keagamaan yang sejenis madrasah. Belajar dari berbagai problematik asrama sebagai lembaga pendidikan Hindu tersebut. Kemudian kami mencoba berdiskusi panjang dengan Bapak Dirjen Petris dan kawan-kawan di jajaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tentang bagaimana tata kelola pendidikan dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Maka pada bulan Mei 2023 kami rapatkan jajaran eselon 2 dan eselon 3 di Masjid Dulu akan membentuk tim ahli untuk menggelar regulasi tema pendidikan di wilayah ini. Yang di pendidikan umum berciri agama Hindu, di mana dari awal telah melibatkan teman-teman dari Biro Utama beserta tim dari Indonesia, dari UNI dan juga dari Fakultas Hukum Universitas Udayana. Bapak Kedua, yayasan, para pengelola asrama, para kepala sekolah, para siswa yang hadir pada hari ini pasti akan merupakan sejarah bagi mereka, karena pada hari ini sekaligus akan diserahkan PLA itu kepada Dirjen Bimas itu, dan Dirjen Bimas itu akan menyerahkan 105 izin penyelenggaraan wilayah di seluruh Indonesia. Tingkat pertama wilayah berjumlah 84 sekolah dengan jumlah siswa 2017 siswa. Tingkat akhir wilayah atau tingkat SD berjumlah 11 sekolah dengan jumlah siswa 649 siswa. Tingkat madya wilayah atau SMP berjumlah 5 sekolah dengan jumlah siswa 182 siswa. Tingkat utama wilayah kejuruan dan SMA berjumlah 5 buah dengan jumlah siswa 476 siswa. Bapak Menteri hadirin yang kami hormati, sebelum kami akhiri laporan ini, kami atas nama pimpinan mewakili umat Hindu seluruh Indonesia menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo melalui Menteri Agama Republik Indonesia Gus Yakut Kules Komas dan seluruh jajarannya atas arahan motivasi bimbingannya sehingga momentum bersejarah ini bisa terlaksana sebagai bukti negara senantiasa hadir untuk menyelesaikan persoalan pendidikan untuk semua umat Hindu termasuk umat Hindu di seluruh Indonesia. Om Swastiastu. Om Wiknamastu Namasidam Om Saraswati Dipatai Namaswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo Buddhaya, namo Sang Hyang Adi Buddha. Salam kebajikan, Rahayu Sagung Dumadi. Yang saya hormati
Menteri Agama yang diwakili oleh Bapak PLT Sekjen, para pejabat eselon 1 dan 2 di Kementerian Agama, Bapak Dirjen Bima Sindu, para rektor yang hadir pada kesempatan sore hari ini, organisasi keagamaan yang juga hadir, pimpinan dari beberapa organisasi yang bernapaskan Hindu, para tokoh umat Hindu, dan hadirin undangan yang berbahagia. Sesanti yang ayu bahagia kita haturkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, itu Sang Yang Paramekawi, karena atas sehasung kertawaru nugrahanya kita bisa berkumpul di dalam sebuah acara yang sangat penting dan bersejarah ini. Kita juga sangat bersyukur karena pada hari-hari ini kita juga bisa memperingati dan merayakan hari-hari suci. Yang pertama adalah Galungan dan Kuningan. Kita sudah melalui hari-hari suci itu dengan baik. Perayaan Galungan Kuningan sudah berlangsung dengan baik. Kemudian kita juga ada hari suci Nyepi yang pada sehari sebelum hari suci Nyepi kita juga melaksanakan Tawur Kesanga di pelataran Candi Prambanan yang saat itu dihadiri oleh Bapak Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pak Muhajir Effendi. Dan setelah itu umat Hindu menyelenggarakan melaksanakan Catur Berata Penyempian, dan pada hari Selasa kemarin sudah Ngembak Geni. Dan bersamaan dengan Ngembak Geni ini adalah satu momen yang spesial karena pada saat yang bersamaan umat Islam memulai menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ini juga menjadi momen yang spesial karena ibadah puasa bersamaan dengan perayaan hari raya hari suci Nyepi. Dan mungkin pada akhir bulan ini juga saudara-saudara kita umat Kristiani akan merayakan Rabu Abu dan juga hari raya Paskah. 3 momen hari suci ini tentu harus kita syukuri dan merupakan satu makna kebaikan bagi kita semua. Dan hari ini kita juga sangat berbahagia, astungkara ayu bahagia karena atas budi baik dan juga kebijakan dari Bapak Presiden Republik Indonesia dan Menteri Agama, kita umat Hindu mendapatkan satu hadiah kembali dari Bapak Presiden dan juga Menteri Agama, yaitu pendidikan widyalaya. Ini adalah rangkaian dari hadiah-hadiah yang sudah disampaikan, diberikan kepada umat Hindu, karena sebelumnya di masa pemerintahan Pak Jokowi kita juga mendapatkan anugerah atau mendapatkan hadiah Universitas Hindu Negeri pertama di Indonesia, UAN. Dan ada 2 sekolah tinggi yang kemudian ditingkatkan menjadi institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya dan Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Dan kita juga mendapatkan satu peningkatan penegrian dari Sekolah Tinggi Agama Hindu Empu Kuturan di Singaraja. Dan segera setelah ini kita juga akan segera mendapatkan sekolah tinggi negeri satu lagi, yaitu Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Jawa Dwipa di Klaten, Jawa Tengah. Kita mengucapkan terima kasih atas pelayanan dan juga perhatian yang diberikan oleh negara kepada umat Hindu. Sekira ini merupakan harapan yang
menjadi bagian dari perjuangan dan juga harapan dari umat Hindu sejak kemerdekaan, di mana umat Hindu menjadi bagian dari republik ini juga mendapatkan perhatian dan juga pelayanan yang sama dengan saudara-saudara kita umat-umat beragama di Indonesia. Dan kita juga bersyukur Bapak Ibu sekalian karena perhatian dari negara terutama di masa pemerintahan Pak Jokowi dan Gus Menteri itu memberikan kesempatan supaya Kementerian Agama ini juga sudah bisa menjadi Kementerian Agama-agama begitu ya. Jadi sudah membuat satu terobosan dan juga perubahan di dalam memberikan perhatian kepada semua agama di Indonesia. Saya kira ini satu langkah yang penting sekali karena memang di dalam membangun republik ini dibangun oleh semua golongan, semua agama, tidak mengenal kita yang namanya mayoritas atau minoritas, tetapi menjadi bagian dari elemen-elemen bangsa yang membangun republik ini secara luar biasa sehingga lebih maju lagi di kemudian hari. Dan gagasan-gagasan seperti KUA menjadi tempat bersama bagi semua agama itu juga pelayanan yang tentu saja menjadi perhatian dari kita semua umat-umat beragama, karena ini menjadi bagian dari rasa memiliki tidak hanya bagi Kementerian Agama tetapi juga pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh negara yang hadir di dalam wujudnya yang paling konkret dalam kehidupan sehari-hari dari umat beragama. Tentu acara hari ini bukanlah akhir dari semua hal yang kita perjuangkan, karena Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa upaya untuk memberikan perhatian terhadap sumber daya manusia itu tidak hanya sekedar kita meningkatkan status dari sebuah sekolah tinggi atau memformalkan menegerikan sekolah-sekolah umum atau peseraman, tetapi upaya untuk menjaga kualitas dan juga identitas dan karakter dari sekolah-sekolah itu. PR kita masih cukup panjang Bapak Ibu sekalian, dan tentu kita berterima kasih atas launching hari ini, tetapi bagi umat Hindu perjuangannya masih cukup panjang. Kita perlu membangun sebuah sumber daya upaya yang terintegrasi supaya sumber daya manusia yang dimiliki umat Hindu itu betul-betul menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter. Dan untuk mencapai itu tentu tidak bisa dilakukan hanya oleh negara saja melalui Kementerian Agama. Ini memerlukan dukungan yang luar biasa dari Parisada Hindu Dharma, dari organisasi dan umat, termasuk di dalam mendukung keberadaan dari Widyalaya ini. Saya kira Widyalaya adalah satu upaya dari negara untuk membantu setidaknya dari APBN dan juga pendanaan terhadap pendidikan umat Hindu. Tetapi saya berharap ke depan kita umat Hindu memikirkan berbagai bentuk langkah-langkah yang lebih transformatif, terutama untuk membangun sebuah pendidikan yang terintegrasi. Misalnya mulai dari Widyalaya tingkat pertama atau di SMP, kemudian SMA, dan bisa dilanjutkan ke sekolah-sekolah tinggi yang ada. Dan syukur kalau sistem yang terintegrasi itu didukung juga oleh semacam pasraman, yang semacam boarding school atau asrama yang bisa digunakan oleh anak-anak kita. Saya sudah mengunjungi beberapa tempat di Palu, kemudian di berbagai tempat di Kalimantan Tengah dan tempat-tempat yang lain. Kita berharap dengan hadirnya asrama yang kemudian kita fungsikan sebagai pasraman, itu anak-anak kita itu bisa tidak dididik hanya di sekolah-sekolah pada pagi hari, tetapi mendapatkan bekal yang sangat kuat di dalam karakter, pendidikan karakter, dan bahkan juga pada seni, belajar seni, dan juga mengasah lagi jiwa mereka untuk betul-betul memiliki talenta-talenta yang kuat. Bahkan Pak Rektor dari sekolah Institut Tampung Penyang saya pernah mengusulkan
asrama itu juga ditambah dengan BLK, Balai Latihan Kerja, karena kita tahu anak-anak kita itu berasal dari berbagai tempat di pelosok dan mereka akan sulit untuk kembali ke wilayahnya. Di dalam pendidikan terintegrasi itulah kita tidak hanya mendapatkan pendidikan formal tetapi juga mendapatkan pendidikan agama dan juga mendapatkan keahlian-keahlian yang teknis yang bisa menjadi bekal kehidupan mereka. Konsep terintegrasi itu yang kita harapkan Pak Sekjen, yang kita perlu perkuat, dan kita belajar banyak dari pesantren, karena di pesantren itu tidak belajar agama saja tetapi ada madrasahnya, kemudian ada juga BLK-nya yang BLK komunitas yang melatih anak-anak kita tidak hanya belajar tentang pengetahuan, transfer knowledge, tetapi juga transfer values, dan ditambah dengan transfer skill yang juga harus kita perkuat ke depan. Sekira itu yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini. Sekali lagi selamat atas peluncuran Widyalaya ini, dan kita berharap apa yang kita lakukan ke depan itu semakin tertata dengan baik. Syukur konsep terintegrasi itu yang kita pelajari dari pesantren-pesantren yang cukup banyak berhasil dan bisa memberikan kontribusi bagi penguatan sumber daya manusia dan juga kesejahteraan umat Hindu di seluruh penjuru tanah air. Saya akhiri dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadu sadu sadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Koordinator Staf Khusus Presiden Republik Indonesia, Mas Ari Wibayana. Terima kasih Pak Ari sudah berkenan memberi bersama kita semua. Dirjen Mas Hidi, Prof. Menang Dirjen, serta seluruh jajaran para ses, Pak Direktur, Dirjen Mas Muda, Pak Supri Adinata, Dirjen Dinas Katalog, Pak Suparman, Bulaga Sweti, Dirjen Dinas Kristen, para staf ahli, Pak Toto, Ibu bicara, Pak Rektor, Ibu Kakandi, Bapak Ibu semua, tamu undangan yang kami hormati, khususnya Kepala Pusat Data Informasi, Kepala Pusat Sistem Pendidikan, dan Kepala Pusat Prestasi Nasional Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Ibu semua, tamu undangan yang berbahagia. Kira-kira percaya nggak dengan produk pendidikan yang dilahirkan sendiri dari rahimnya umat ini? Tidak boleh atau tidak cukup hanya dengan lisan, tetapi juga harus dengan perbuatan, harus betulan. Nah, seperti siapa lagi yang akan memasukkan di pendidikan Widyalaya ini? Dirjen Katolik saya kira kok ada, tidak mungkin kan? Sekolah anaknya di situ. Bapak Ibu dan kita semua ini, terutama yang umat Buddha, umat Hindu, harus menjadikan sekolah pendidikan Widyalaya ini sebagai destinasi pertama, supaya kita bisa memastikan bahwa sejarah pendidikan Widyalaya ini bukan hanya pas pada saat launching, tetapi juga pas pada saat kita running, untuk betul-betul memberikan kontribusi yang terbaik bagi sistem pendidikan nasional. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Menteri, mohon maaf sedianya hari ini beliau akan hadir sendiri, namun karena ada acara yang tidak bisa ditinggalkan sehingga mewakilkan kepada kami untuk menyampaikan salam kepada Bapak dan Ibu semua. Bersama-sama kita akan membuat baik. Para hadirin sekalian,
Mary